Jokowi kembali dihujani kritik, pakaian adatnya dibilang pencitraan, pidatonya disebut omong kosong. Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 RI, serta di sidang bersama DPR RI dan DPD yang digelar di Kompleks Parlemen. Jokowi mengenakan baju adat dari suku Baduy, suku asli Sunda, Banten. Pakaian yang dikenakan Jokowi setelan serba hitam dengan songkok berwarna hitam bercampur biru. Selanjutnya, Jokowi kembali mengenakan pakaian adat saat memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-76 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi mengenakan pakaian adat perpaduan berasal dari Provinsi Lampung. Pakaian itu didominasi warna merah putih dan emas. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras berpandangan Presiden yang rutin memakai pakaian adat dalam pidato kenegaraan sejak 2017 hanya pencitraan semata. Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, mengatakan pakaian adat itu masih belum dibarengi dengan pemberian hak masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi di tengah banyaknya program pembangunan daerah. Tetapi terkait soal bagaimana hak masyarakat adat itu sendiri tidak pernah menjadi perhatian di tengah banyaknya pembangunan yang tidak juga melibatkan partisipasi publik. Begitulah sambung Fathia. Fathia pun mencontohkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2021 di Papua yang dinilai terlalu dipaksakan. Ia menilai saat ini penyebaran kasus coronavirus disease atau COVID-19 di Indonesia masih cenderung tinggi, sehingga keputusan pelaksanaan PON di sana dinilai tak memperhatikan situasi masyarakat. Fathia mencontohkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2021 di Papua yang dinilai terlalu dipaksakan. Ia menilai saat ini penyebaran kasus COVID di Indonesia masih cenderung tinggi, sehingga keputusan pelaksanaan PON di sana dinilai tidak memperhatikan situasi masyarakat. Jadi justru keberadaan PON ini malah memperburuk suasana dan sangat memaksa tidak memperhatikan situasi masyarakat sipil di tengah maraknya COVID. Fathia menyoroti perihal pendekatan keamanan dan militerisasi yang masih dilakukan di Papua, termasuk dalam hal penanganan pandemi, dinilainya semakin mempersempit ruang masyarakat sipil di bumi cendrawasih. Selain kritikan terkait busana adat, pidato kenegaraan Jokowi pada sidang tahunan MPR RI dianggap omong kosong. Walaupun dalam pidatonya Presiden menyurati penanganan pandemi, namun Presiden tidak menyampaikan permintaan maaf maupun bela sungkawa atas masih buruknya penanganan COVID yang mengakibatkan kematian atas 120.000 jiwa. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Resilience atau IRES, Hari Akbar Apriyawa. Rasa-rasanya sense of crisis Pak Jokowi perlu dipertanyakan kembali dalam situasi sekarang. Rasa empati, simpati, dan hormat tidak ditunjukkan kepada korban akibat pandemi yang sudah menelan 120.000 jiwa. Begitulah kata Hari Akbar. Hari Akbar kemudian menyoroti pidato Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa selama 1,5 tahun Indonesia dilanda pandemi COVID, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan, sekaligus penguatan kelembagaan nasional. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat, kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi COVID. Fakta yang terjadi di lapangan, banyak rumah sakit yang mengalami kolaps. Keterisian bor mencapai 90 hingga 100%. Peningkatan kematian tenaga kesehatan, kelangkaan oksigen, serta macetnya distribusi vaksin di beberapa daerah. Kemudian data terakhir yang terhimpun pada laman Lapor COVID menyebutkan ada 1.800 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Kematian di luar rumah sakit juga mengalami peningkatan di bulan Juni hingga Juli. Dari laman yang sama menyatakan setidaknya ada 3.000 jiwa meninggal dunia. Hal-hal pemenuhan dasar hidup seharusnya juga menjadi sorotan utama pemerintah di masa krisis saat ini. Negara berkewajiban melindungi rakyatnya secara utuh. Terlebih, penanganan COVID yang belakangan ini terkesan baru belajar menjadi catatan bahwa pemerintah kurang responsif dan tidak memiliki rencana kontingensi dalam penanganan wabah di awal pandemi. Oleh sebab itu, Hari menyarankan agar pemerintah melakukan beberapa hal, di antaranya mengevaluasi berkala secara transparan atas penanganan pandemi COVID yang menyeluruh, kemudian memberlakukan undang-undang kekarantinaan kesehatan, dan menjalankan kewajiban-kewajiban negara atas hak
Ia menilai saat ini penyebaran kasus COVID di Indonesia masih cenderung tinggi, sehingga keputusan pelaksanaan PON di sana dinilai tidak memperhatikan situasi masyarakat. Jadi justru keberadaan PON ini malah memperburuk suasana dan sangat memaksa tidak memperhatikan situasi masyarakat sipil di tengah maraknya COVID. Fathia menyoroti perihal pendekatan keamanan dan militerisasi yang masih dilakukan di Papua, termasuk dalam hal penanganan pandemi, dinilainya semakin mempersempit ruang masyarakat sipil di bumi cendrawasih. Selain kritikan terkait busana adat, pidato kenegaraan Jokowi pada sidang tahunan MPR RI dianggap omong kosong. Walaupun dalam pidatonya Presiden menyuroti penanganan pandemi, namun Presiden tidak menyampaikan permintaan maaf maupun bela sungkawa atas masih buruknya penanganan COVID yang mengakibatkan kematian atas 120.000 jiwa. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Resilience atau IRES, Hari Akbar Apriyawa. Rasa-rasanya sense of crisis Pak Jokowi perlu dipertanyakan kembali dalam situasi sekarang. Rasa empati, simpati, dan hormat tidak ditunjukkan kepada korban akibat pandemi yang sudah menelan 120.000 jiwa. Begitulah kata Hari Akbar. Hari Akbar kemudian menyoroti pidato Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa selama 1,5 tahun Indonesia dilanda pandemi COVID, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan, sekaligus penguatan kelembagaan nasional. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat, kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi COVID. Fakta yang terjadi di lapangan, banyak rumah sakit yang mengalami kolaps. Keterisian bor mencapai 90 hingga 100%. Peningkatan kematian tenaga kesehatan, kelangkaan oksigen, serta macetnya distribusi vaksin di beberapa daerah. Kemudian data terakhir yang terhimpun pada laman Lapor COVID menyebutkan ada 1.800 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Kematian di luar rumah sakit juga mengalami peningkatan di bulan Juni hingga Juli. Dari laman yang sama menyatakan setidaknya ada 3.000 jiwa meninggal dunia. Hal-hal pemenuhan dasar hidup seharusnya juga menjadi sorotan utama pemerintah di masa krisis saat ini. Negara berkewajiban melindungi rakyatnya secara utuh. Terlebih, penanganan COVID yang belakangan ini terkesan baru belajar menjadi catatan bahwa pemerintah kurang responsif dan tidak memiliki rencana kontingensi dalam penanganan wabah di awal pandemi. Oleh sebab itu, Hari menyarankan agar pemerintah melakukan beberapa hal, diantaranya mengevaluasi berkala secara transparan atas penanganan pandemi COVID yang menyeluruh, kemudian memberlakukan undang-undang kekarantinaan kesehatan, dan menjalankan kewajiban-kewajiban negara atas hak hidup rakyatnya.